Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bicara tidak selalu berarti meminta. Bila mana orang ingat akan dokter ketika sehat atau sakit? Tentu saja ketika ia sedang sakit. Untuk apa orang pergi ke dokter kalau memang sehat? Bila mana orang ingat untuk berdoa ketika susah atau senang? Suatu penelitian di Belgia menunjukkan jawab yang hampir berimbang. Kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih banyak daripada situasi senang. Namun, jika situasi susah atau sedih itu cukup besar, sehingga orang merasa cemas, terancam, dan frustasi, maka pada semua responden penelitian tersebut, kecenderungan untuk berdoa meningkat dengan mencolok. Menurut pendidikan Stover tentang perilaku religius tentara Amerika di garis depan waktu Perang Dunia Kedua, 75% dari tentara itu menjawab bahwa di tengah desingan peluru mereka ingat berdoa. Tetapi kelakuan beragama tersebut ternyata tidak tahan lama. Ketika perang selesai dan tentara yang berkelakuan religius itu, hanya 29% menjawab bahwa mereka menjadi lebih religius. 30% menjawab bahwa pengalaman itu malah menjadikan mereka sekarang kurang religius. Sedangkan 42% menjawab bahwa religiusitas mereka sama saja dengan keadaan sebelum berperang. Jawaban-jawaban ini cukup cocok untuk teori tentang hubungan kelakuan beragama dengan frustasi. Menurut Sigmund Freud, kelakuan beragama, misalnya berdoa, timbul setelah sarana untuk mengatasi frustasi, yaitu rasa kecewa karena tidak berhasil memenuhi dan memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, rasa aman, penghargaan, cinta kasih, kepastian hari depan, atau lainnya. Benarkah teori Freud tersebut? Ya dan tidak. Ya, sebab memang ada kelakuan religius yang timbul akibat frustasi. Tidak, sebab kelakuan religius pun dapat timbul walaupun orang tidak sedang mengalami frustasi. Bagaimana kita memahami hal ini? Jika kehidupan berdoa timbul karena frustasi, maka doa hanyalah merupakan jeritan naluriah dalam keadaan lemah dan labil. Di sini berlaku ucapan in not lert man bidden. Dalam keadaan terdesak barulah orang berdoa. Tetapi sebaliknya, kehidupan berdoa pun dapat timbul pada waktu orang berada dalam keadaan kuat dan stabil. Terlalu sering kita membayangkan manusia ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur dan Allah berada di atas sumur itu. Pandangan ini menyempitkan arti hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dengan Allah hanya dipandang sebagai hubungan antara peminta dan pemberi. Hubungan itu seolah-olah hanya terjadi karena manusia berada dalam posisi yang lemah. Doa dianggap hanya sebagai jeritan minta tolong. Akibatnya mungkin orang berhenti berdoa kalau pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Padahal Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah ibarat anak dengan ayah. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan. Seorang anak pun berbicara dengan ayahnya meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu. Justru hubungan seperti itulah yang sehat.
Anak dapat berbicara dengan ayahnya secara wajar dan tenang. Hubungan seperti itulah juga yang diberlakukan dalam kehidupan berdoa. Kita patut berbicara kepada Allah meskipun kita tidak sedang membutuhkan sesuatu. Dengan begitu, semboyan kita bukanlah habis daya baru berdoa, melainkan berdoa biarpun berdaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami bisa belajar mengenai makna daripada doa. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami setia berdoa bukan pada waktu dalam kesulitan, tetapi biarlah dalam kami senang, kami dapat selalu berdoa kepadamu. Amin.